Sidang perkara pidana penipuan pinjaman online di Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor 1777 pidana P/2017/PN/TPS atas nama terdakwa Adinda Rizky Faradisa dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Kepada penuntut umum dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Saudara terdakwa dipersilakan masuk dalam ruang persidangan dan menempati tempat yang telah disediakan. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, Yang Mulia, saya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan saya siap untuk mengikuti persidangan hari ini. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana penipuan pinjaman secara online dengan pemberatan pasal 374 KUHP. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Iya, Yang Mulia, saat ini saya didampingi oleh penasihat hukum saya, yaitu Saudari Iza. Betul Anda penasihat hukum saudara? Betul, Pak Hakim. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika ada, mohon ditunjukkan. Ya, Majelis Hakim yang terhormat, saya membawanya. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwaannya? Sudah siap, Yang Mulia. Baiklah, silakan dibacakan saudara jaksa penuntut umum. Dalam kasus terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut. Pasal 372 KUHP yang termasuk perbuatan penggelapan adalah perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Pasal 378 tentang penipuan. Pasal 28 ayat 1 UU ITE yang mengatur mengenai berita bohong. Sekian, Yang Mulia. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Iya, Yang Mulia, saya mengerti. Yang Mulia, saya akan melakukan pembelaan. Ya, silakan dibacakan. Majelis Hakim terhormat yang telah memimpin persidangan ini dengan penuh kesabaran, kearifan, dan bijaksana sehingga persidangan ini berjalan imparsial, fair, dan objektif, dan pada akhirnya semua saksi maupun terdakwa dapat menerangkan peristiwa yang sebenarnya. Jika sekiranya dalam pemeriksaan persidangan ini terdakwa memberikan keterangan yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama sekali tidak terlintas sedikit pun dalam benak terdakwa untuk mengurangi wibawa pengadilan ataupun mempersulit jalannya persidangan. Saudara penuntut umum, bagaimana tanggapan saudara terhadap eksepsi yang dibacakan penasihat hukum? Maaf, Yang Mulia, eksepsi yang dibacakan penasihat hukum terdakwa terlalu berbelit-belit. Saya butuh waktu untuk menyelesaikan dan mengerti apa yang dimaksud oleh penasihat hukum. Saudara terdakwa penasihat hukum dan jaksa penuntut umum, demikian selah dari majelis hukum. Sesuai dengan pelanggaran primer pasal 372 KUHP yang termasuk perbuatan penggelapan adalah perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Pasal 378 tentang penipuan, pasal 28 ayat 1 UU ITE yang mengatur mengenai berita bohong. Saudara dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan dan setelah ini kepada pengadilan tinggi. Maka untuk itu silakan saudara nanti berhubungan dengan panitia. Bagaimana saudara penuntut umum, sudah siap dengan alat bukti dan tuntutannya? Saya sudah siap, Yang Mulia. Silakan bacakan tuntutannya. 1. Menyatakan terdakwa Adinda bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP. Yang termasuk perbuatan penggelapan adalah perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Pasal 378 tentang penipuan. Pasal 28 ayat 1 UU ITE yang mengatur mengenai berita bohong. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Adinda dengan pidana penjara selama 7 tahun.
menetapkan saudari Adinda membayar uang pengganti sebesar 5 juta kepada korban, dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka akan dikenakan pidana penjara 1,5 tahun. Sekian yang mulia. Penuntut umum, apakah para saksi sudah siap? Silakan saksi dipanggil ke persidangan. Sudah yang mulia. Kepada saudari saksi Nia, silakan memasuki ruang sidang. Apakah saudara sehat hari ini? Alhamdulillah sehat, Yang Mulia. Siap mengikuti persidangan hari ini? Siap mengikuti persidangan hari ini. Benar Anda bernama Nia? Iya, benar Yang Mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa sebelumnya? Saya mengenal Yang Mulia. Apakah saudara ada hubungan dengan tersangka? Saya tidak ada hubungan darah dengan terdakwa Yang Mulia. Baiklah, para saksi, sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum dimintai keterangannya, saudara akan disumpah dulu sesuai dengan agama masing-masing. Saudara saksi siap? Siap Yang Mulia. Ikuti kata-kata saya. Saya berjanji sebagai saksi Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah berjanji, jadi kami mohon dalam memberikan keterangan yang nantinya harus sesuai dengan keterangan yang sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 351 ayat 2 KUHP apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya selaku pegawainya Yang Mulia. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? 1 tahun yang lalu. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Yang saya tahu terdakwa memiliki bisnis pinjaman online maupun secara langsung Yang Mulia. Silakan jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Iya Yang Mulia. Kepada saksi, jelaskan apa yang Anda ketahui dalam terdakwa kasus ini. Saya mendapatkan tugas untuk menarik orang agar mau melakukan pinjaman dengan iming-iming bunga yang sedikit. Penuntut umum, apakah masih ada pertanyaan? Saya rasa cukup Yang Mulia. Saudara penasihat hukum? Majelis hukum yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum dan sidang yang mulia, perkenankanlah kami mohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan, membebaskan terdakwa dari dakwaan primer dan dakwaan subsidiar tersebut sesuai dengan pasal 372 KUHP atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHP, mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat terdakwa ke dalam kedudukan semula, atau apabila majelis hukum berpendapat lain mohon putuskan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih. Terima kasih saudari Liza. Apakah penuntut umum sudah mengerti? Sudah Yang Mulia. Adakah barang bukti? Ada Yang Mulia. Saya mempunyai barang bukti bahwa dalam persidangan ini rekan jaksa penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa cek, telepon genggam, buku tabungan, dan sejumlah uang tunai. Selanjutnya, pembacaan amar putusan dan vonis untuk terdakwa oleh hakim anggota. Berdasarkan catatan sidang tadi, maka agenda sekarang yaitu akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Menyatakan bahwa terdakwa Adinda terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dari dakwaan, menjatuhkan hukuman selama 7 tahun penjara, membebankan dan membayar ganti rugi korban sebesar 500 juta rupiah. Bagaimana untuk korban? Apakah ada yang kurang setuju dengan dakwaan yang diberikan kepada terdakwa? Tidak Yang Mulia, sudah cukup dengan dakwaan tersebut. Dengan ini, saya nyatakan sidang ditutup.
Sidang kasus korupsi hari Rabu tanggal 17 November 2021 di Pengadilan Negeri Gresik berakhir dengan hasil terdakwa Dinda dijatuhkan hukuman 7 tahun kurungan penjara. Untuk terdakwa disilakan untuk